Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Haikal Fikri ingin menjelaskan materi pekan 14. Jumlahan Riemann. Jumlahan Riemann, perhatikan gambar jumlah Riemann berikut. Yang pertama, misalkan fungsi y sama dengan fx terdefinisi pada selang tertutup a, b. Pada interval a, b dibuat partisi menjadi n subinterval yang tidak perlu sama lebar. P dibagi a sama dengan x0 kurang dari x1 kurang dari titik-titik kurang dari xn min 1 atau x kurang 1 kurang dari xn sama dengan b, dengan delta xi sama dengan xi dikurang xi dikurang 1. Pada tiap subinterval, ambil sebuah titik sembarang x bar i, i sama dengan 1, 2, titik-titik dan seterusnya, yang mungkin saja titik ujung kita sebut sebagai titik sampel. Kemudian jumlahan Riemann dari F dinyatakan Rp sama dengan sigma Ni sama dengan 1 F dikali X bar I dikali delta Xi. Nilai sebuah jumlahan Riemann tidak tunggal, tergantung pada pemilihannya. Banyak interval n. Lebar tiap subinterval delta Xi, titik sampel yang digunakan X bar I. Suku F X bar I dikali delta Xi pada jumlahan Riemann dapat bernilai negatif sehingga Rp juga dapat bernilai negatif. Contoh hitung jumlahan Riemann untuk f x sama dengan x kuadrat tambah 1 pada interval min 1, 2 menggunakan titik-titik partisi. Min 1 kurang dari min 0,5, kurang dari 0, kurang dari 0,5, kurang dari 1, kurang dari 1,5, kurang dari 2. Dan titik sampel yang merupakan titik tengah pada subinterval KI. Penyelesaian RP sama dengan N sigma I sama dengan 1 F dikali X bar I dikali delta Xi sama dengan F dikali 0 min 0,75 ditambah F dikali min 0,25 ditambah F dikali 0,25 ditambah F dikali 0,75 ditambah F dikali 1,25 ditambah F dikali 1,75 dikali 0,5 sama dengan 1,5625 ditambah 1,0625 ditambah 1,0625 ditambah 1,5625 ditambah 2,5625 ditambah 4,0625 dikali 0,5 sama dengan 5.930 sama dengan 5,9375. Integral tertentu berdasarkan definisi jumlahan Riemann. Misalkan f terdefinisi pada interval a, b. Fungsi f dikatakan terintegralkan pada interval a, b jika lim P menuju 0 n sigma i sama dengan 1 f x bar i dikali delta xi ada. Integral tertentu dari fungsi f pada a, b ditulis integral b ke a fx dx didefinisikan sebagai integral b ke a fx dx sama dengan lim P menuju 0 n sigma i sama dengan 1 dikali f dikali x bar i dikali delta xi, di mana P dibaca norm P sebagai panjang dari subinterval yang paling lebar. Norm P maksimal delta xi 1 kurang dari sama dengan i kurang dari sama dengan n. Arti geometris dari integral tertentu. Ini yang selanjutnya yang akan kita bahas. Arti geometris dari integral tertentu. Secara matematis dinyatakan integral b menuju a fx dx sama dengan a atas sama dikurang a bawah seperti pada gambar. Secara umum, integral b menuju a integral a menuju b fx dx menyatakan batasan luas daerah yang tercakup di antara kurva y sama dengan fx dan sumbu x pada interval a, b. Hal itu berarti bahwa tanda positif akan diberikan pada luas bagian-bagian yang berada di bagian atas sumbu x. Kemudian ada sifat-sifat integral tentu. Yang pertama, jika a sama dengan b, maka integral a menuju b f x dx sama dengan 0. Integral a menuju b f x dx sama dengan min integral a menuju b f x dx. Kemudian ada sifat linear, misalkan k konstanta, maka yang pertama, integral a menuju b k f x dx sama dengan k integral a menuju b f x dx. 2a integral yang kedua, integral a menuju b f x plus minus gx dx sama dengan a integral a menuju b f x dx plus minus integral a menuju b gx dx. Kemudian sifat-sifat integral tentu ini sifat
lanjutannya yaitu sifat penambah interval. Misalkan f terintegralkan pada interval tutup yang memuat a, b, dan c, maka integral a menuju b fx dx sama dengan integral a menuju c fx dx ditambah integral c menuju b fx dx. Integral tentu tak bergantung pada perubahan yang digunakan. Integral a menuju b fx dx sama dengan integral a menuju b fu du sama dengan integral a menuju b ft dikali dt. Kemudian jika f dan g terintegralkan pada a, b dan fx kurang dari sama dengan gx pada x jumlah dari a, b, maka integral a menuju b fx dx kurang dari sama dengan integral a menuju b gx dx. Sifat-sifat integral tentu masih di sifat-sifat integral tentu. Lanjutannya yaitu luas daerah yang dibatasi kurva kontinu y sama dengan fx pada a, b garis x, a garis x sama dengan b, dan sumbu x adalah L sama dengan integral a menuju b fx dx. Untuk fungsi f yang terintegralkan pada min a, a. 1. Jika fungsi ganjil maka integral min a menuju a fx dx sama dengan 0. Yang kedua, jika f fungsi genap maka integral min a menuju a fx dx sama dengan 2 integral 0 menuju a fx dx. Dan ada latihan soal, bisa dicoba. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.